Apa kabar teman-teman semuanya? Lama tidak membuat video ya, karena sebelum Ramadan kemarin saya ada perjalanan ke luar negeri ke 3 negara, yaitu Mesir, Palestina, dan Yordania. Nah, ini pertama kali saya membuat video lagi. Ini saya penting sekali untuk menceritakan ini, karena ini sudah mau lebaran ya. Biasanya orang-orang lebaran itu kan seneng. Nah, kalau teman-teman gimana? Mau lebaran itu seneng atau ada ketakutan tersendiri? Apalagi nanti kalau mudik, apa yang dirasakan teman-teman? Bahagia mau ketemu saudara atau ada ketakutan justru? Ya, mungkin saya juga pernah mengalami seperti yang Anda rasakan. Mau lebaran itu antara seneng tapi juga antara males gitu ya. Antara seneng dan juga takut gitu. Kenapa kok bisa takut, bisa males gitu ya? Karena mau ketemu orang yang pasti akan menanyakan hal-hal yang membuat kita tuh kurang nyaman gitu. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini masih jomblo gitu ya, akan takut untuk ditanya-tanya, kok belum menikah, kapan nikah, kerja terus ya, cari uang terus, kapan nikahnya gitu ya. Nah, itu kan bikin nggak nyaman ya. Teman-teman yang belum punya anak ya, itu juga takut gitu. Nanti kalau pulang mudik ya, lebaran ditanya-tanya, kenapa kok belum punya anak ya? Kapan punya anaknya? Atau yang sudah punya anak 1, takut juga ditanya, kok belum nambah-nambah gitu ya. Yang sudah punya anak 2, kok masih 2, belum nambah lagi. Wah ya. Yang masih baru lulus kuliah, belum ada kerjaan, nanti ditanya, kok masih nganggur? Kenapa masih nganggur ya? Yang masih kuliah juga akan khawatir, nanti ditanya-tanya, kenapa kok belum selesai kuliahnya? Lama banget kuliahnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat kadangkala di antara kita tuh ketika mudik lebaran bukannya bahagia, tetapi malah ada ketakutan gitu ya. Ketakutan karena kita pasti akan ditanya-tanya sesuatu hal yang mungkin membuat kita nggak nyaman. Nah, ini tips untuk kita semua gitu ya. Kita tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kita tidak tahu betapa beratnya orang lain atau saudara kita itu sedang menanggung agar dia bisa berdamai dengan kondisinya. Ya, bagaimana dia berdamai untuk oke, saya belum ketemu jodoh, oke, saya belum punya anak, oke, saya belum punya pekerjaan, oke, saya belum lulus. Itu tuh kita tidak tahu seberapa berat mereka menanggung itu. Ketambahan lagi nanti kita sebagai orang yang menjadi beban untuk mereka. Ya, jadi kita sebagai orang yang sadar, orang yang sudah tahu, orang yang memiliki empati, yuk ketika lebaran nanti jadilah kita saudara yang suportif, saudara yang menyenangkan, saudara yang apabila ketemu dengan saudara kita yang lain itu mereka tuh seneng mau ketemu kita lagi tahun depan. Bukannya mereka tuh trauma, males ketemu si A, nanti ditanya-tanya, males ketemu si B ya, nanti omongannya kurang nyaman. Nah, itu kan nggak enak kan. Nah, nggak enak buat mereka, juga kita gitu ya. Jadi kita sebagai orang luar, orang lain, ayo kita besarkan empati kita untuk merasakan penderitaannya orang, untuk merasakan kondisinya orang, sehingga ketika kita ketemu dengan saudara kita saat lebaran nanti, kita itu menjadi orang yang enak, orang yang nggak basa-basi yang bikin nggak nyaman, tetapi orang yang seneng ketika ketemu dengan saudara, menanyakan hal-hal yang menyenangkan, ya misalnya, oh tambah cantik sekarang, apa nih rahasianya gitu ya, oh tambah langsing nih, apa nih rahasianya, oh kayaknya sekarang tambah happy, wah bagaimana ceritanya. Nah, itu kan sesuatu hal yang membahagiakan orang lain, bukan kita menyudutkan atas kekurangan mereka yang kita sendiri sudah tahu itu kekurangannya mereka gitu. Oke teman-teman, jadi kita jadilah orang yang pertama kali membuat saudara kita itu seneng ketemu dengan kita, bukan orang yang ditakuti oleh saudara kita, oleh teman kita dan lain sebagainya, karena kita seringkali menanyakan hal-hal yang tidak enak, kita tidak sensitif dengan perasaan orang. Oke, jadikan lebaran kita menyenangkan dengan kita menjadi orang pertama yang empatik dan simpatik dengan orang lain.